Halo semua, perkenalkan nama saya Don Juel Penjitan dengan NIM 3252421 Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Hidayat dengan NIM 3252121017. Halo semua, saya Cindy Maulana dengan NIM 3253121045. We are the Suddenly. Di zaman yang serba maju ini, sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam interaksi sosial. Seperti contohnya, komunitas sosial pada zaman dahulu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Nah, zaman dahulu komunitas sosialnya hanya terjadi di lingkungan nyata, tapi tidak dilengkapi dengan kemudahan akses informasi, seperti di zaman sekarang ini. Seperti yang kita ketahui bahwa komunitas itu sudah terbentuk dari zaman dahulu. Namun dengan seiring berjalannya waktu dan juga sudah banyak fasilitas-fasilitas untuk mengakses informasi yang membuat generasi-generasi zaman sekarang kurang peduli terhadap interaksi sosial, seperti contohnya komunitas sosial ataupun organisasi. Bahkan, generasi-generasi pada zaman sekarang lebih memilih untuk menutup diri dan menikmati fasilitas-fasilitas teknologi seperti gadget atau video game. Melalui penelitian ini, kami sangat berharap adanya kontribusi dari anak zaman sekarang karena kita adalah makhluk sosial. Melalui komunitas ini, kami berharap dampak positif dari adanya komunitas itu menjadi ada dalam diri kita, yaitu seperti peningkatan berbicara di depan umum dan memperkaya akan soft skill dan hard skill kita. Didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried it all fell. Selamat siang semua. Pada kesempatan kali ini kami sedang bersama narasumber. Mohon maaf, nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Naira Fazila Aswina dari Prodi Pendidikan Tari Stambuk 2023. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada kakak Naira, seberapa penting komunitas sosial bagi generasi sekarang menurut kakak? Menurut saya sangat penting karena itu melatih diri kita untuk lebih bertanggung jawab, terus mengasah kreativitas kita biar lebih berkembang gitu, nggak stuck di situ-situ aja. Karena kan kita masih muda nih, harus memperbanyak skill, pengalaman, tidak hanya di akademik saja, bisa di non akademik. Oke. Yang kedua, apa saja kontribusi kakak dalam komunitas sosial yang kakak ikuti? Saya pernah mengikuti kegiatan bakti sosial. Terus ada di salah satu organisasi saya mengikuti berbagi takjil gitu, berbagi bantuan sosial, juga pernah ke panti asuhan, bermain bersama anak-anak juga di panti asuhan gitu. Baik, selanjutnya organisasi apa aja sih yang kakak ikuti di sekarang ini? Saya masuk organisasi tertiga, yaitu Senat Mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni sebagai Ketua Bidang Minat Bakat, dan yang terakhir saya masuk Himpunan Mahasiswa Jurusan Seni Drama Tari Musik sebagai Ketua Umum. Baik, selanjutnya apakah ada kakak mengikuti organisasi atau kegiatan lain di luar kampus? Ada, kebetulan saya masuk di Sanggar TC. Apa itu Sanggar TC, Kak? Tradisional Etnik Kultur. Baik, bagaimana kakak mendeskripsi kegiatan ini? Saya mengikuti Sanggar TC itu dari tahun 2023. Nah, Sanggar TC ini sangat produktif dan sudah menjadi gabungan dari pemerintahan. Sanggar TC juga pernah menjadi pelatih
rekor muri tari multi etnis yang ada di Sumatera Utara. Ada 8 etnis tuh, yaitu etnis Melayu, Karo, Mandailing, Simalungun, Dairi, Tapanuli Tengah, Nias, dan Batak Toba. Ditarikan oleh siswa SMP Negeri 1 sampai SMP Negeri 46 Medan. Wow, sangat berpengaruh sekali ya sanggarnya. Nah, untuk manfaatnya ini, manfaat sanggar TC ini apa sih bagi kakak gitu sebagai membentuk karakter identitas sosial kakak? Manfaatnya yaitu bikin saya lebih makin pede gitu ya. Terus meningkatkan kreativitas dan saling mensupport lah satu tim itu gimana gitu, saling membantu demi tampilan-tampilan yang kita bawakan itu bagus. Baik, kami akan melanjutkan pertanyaan ke selanjutnya yang akan ditanyakan oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengaitkan tentang organisasi yang kedua, itu SEMAK. Bagaimana kakak menginspirasikan organisasi tersebut? Nah, SEMAF itu adalah senat mahasiswa. Kebetulan saya di Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, itu adalah wadah aspirasi untuk mahasiswa mengembangkan kreativitasnya, potensi dirinya, bakatnya sebagai mahasiswa nih, biar makin banyak skillnya di kampus, gak hanya di situ aja. Jadi bisa kita kembangkan lah di dalam organisasi ini. Pertanyaan selanjutnya ya kak, aturan apa saja sih yang ditanamkan di organisasi tersebut? Kalau aturan dalam organisasi itu pasti ada ADRT-nya, anggaran dasar rumah tangga dalam organisasi. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, itu banyak yang tertulis. Ada beberapa lah undang-undangnya. Nah, yang penting itu tentang disiplin, etika, saling kerjasama gitu. Didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok The Suddenly ingin mewawancarai seorang anggota dari komunitas yang berada di luar lingkungan keluarga. Maaf, di sini bersama abang siapa? Saya Siti Esra Muham. Berasal dari komunitas apa abang ini? Saya berasal dari organisasi IMKA, yaitu Ikatan Mahasiswa Karo. Nah, untuk deskripsi apa saja sih yang dilakukan di kegiatan abang ini, komunitas ini? Nah, di komunitas ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah MAPER, yaitu masa pengenalan organisasi. Yang kedua, ada juga beberapa event seperti olahraga dan beberapa kegiatan kebudayaan seperti ada kerja tahun setiap tahun sekali gitu. Bagaimana abang mendeskripsikan komunitas ini? Nah, komunitas ini adalah sangat baik menurut saya, karena di sini semua anggotanya itu turut aktif untuk menjaga warisan budaya dan melakukan komunikasi antara anggota untuk bagaimana cara memperkuat solidaritas tersebut gitu. Baik, saya akan memberikan pertanyaan yang kedua. Budaya dan norma apa saja yang ada di komunitas ini, Bang? Nah, budaya dan norma yang ada di komunitas ini yaitu pada umumnya itu budaya kesopanan, karena di adat Karo itu budaya kesopanan sangat ditonjolkan. Contohnya waktu melakukan rapat gitu, perempuan itu harus memakai sarung gitu biar sopan gitu. Dan ada pun beberapa budaya yang dibuat di sini adalah setiap tahunnya yang saya bilang tadi adalah ada kerja tahun, di mana dalam kerja tahun itu diperkenalkan alat musik daerah dan tarian-tarian daerah gitu. Lalu, coba abang sebutkan norma yang tertulis dan tidak tertulis dalam komunitas ini. Kalau norma atau peraturan yang tidak tertulis dan tertulis itu, yang tertulis tidak ada. Yang tidak tertulis itu sebagaimana adat Karo, yaitu harus ada menjaga kesopanan dan menjaga kesopanan kepada siapapun saat berbicara dan apapun itu. Itulah Pertanyaan selanjutnya ya Bang, apa saja sih manfaat dari organisasi ini terhadap identitas sosial Abang? Nah, kalau
menurut saya manfaatnya yang dapat memperkuat identitas sosial itu yang pertama adalah memperkuat solidaritas antara mahasiswa Karo atau yang tergabung dalam komunitas itu. Yang kedua adalah mempromosikan dan melestarikan budaya Karo dan alat-alat musik atau semua seperti tarian gitu. Di situ bisa kita mempelajari semua gitu. Dan yang ketiga adalah mengajari teman-teman yang ada di dalam komunitas itu untuk bisa mempertahankan budaya Karo tersebut dan bagaimana dan mempelajarinya kembali gitu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Abang Esra karena sudah membantu kami menjadi narasumber. Didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried it all fell. Baik, kami sedang bersama narasumber berikutnya. Maaf, dengan abang siapa? Dengan Abang Marturianus Laya dari kelas B 2024. Menurut abang, apa sih pentingnya generasi sekarang berkontribusi dalam kegiatan sosial? Yang menurut abang sih dalam kontribusi dalam komunitas atau organisasi itu sangat penting dalam kehidupan mahasiswa. Kenapa saya bilang? Karena itu salah satu peran aktif yang dilakukan oleh mahasiswa. Kenapa? Karena biar mahasiswa itu tidak pulang kuliah atau yang dinamakan kupu-kupu kampus. Nah, jadi kan kalau kita bergabung dalam organisasi itu sangat penting dalam kehidupan mahasiswa. Mengapa? Karena itu bisa saja menjadi asah atau aktivitas kita untuk bisa berkontribusi kepada teman-teman kita yang lain. Contohnya kan punya circle yang baru gitu kan, mendapatkan teman yang baru dalam komunitas itu. Nah, itu adalah sisi positifnya untuk menurut abang. Nah, untuk abang sekarang ini apa sih kontribusi abang dalam mengikuti organisasi? Kontribusi saya dalam mengikuti organisasi itu yang pertama saya mengikuti organisasi IMKRIS. Nah, organisasi IMKRIS ini menurut saya itu sangat penting dalam kehidupan saya. Mengapa? Karena organisasi ini yang pertama dulu karena saya agama Kristen, jadi mohon maaf itu sangat penting dalam kehidupan saya. Mengapa? Karena di IMKRIS ini mereka mengajak kita bagaimana supaya bisa beribadah dengan teman yang lain. Jadi bisa lebih dekat dan lebih mengenal yang namanya beribadah dengan baik. Jadi itu sangat penting dalam kehidupan kita atau mahasiswa yang lain. Jadi jadikanlah contoh pembelajaran kehidupan mahasiswa bahwa organisasi itu sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, untuk deskripsi merincinya itu bang, bagaimana sih organisasi IMKRIS ini? Mendeskripsinya ini, organisasi IMKRIS ini contohnya kan kita dalam melakukan ibadah 1 kali sebulan. Nah, di mana ibadah ini bisa menjadi acuan atau mengajak teman baru gitu kan, supaya bisa berteman dengan kita. Nah, itu bisa menjadi sumber motivasi belajar kita ke depan. Jadi supaya tidak hanya sendiri dalam melakukan penugasan gitu. Nah, Baik, pertanyaan selanjutnya, manfaat yang abang rasakan langsung dari mengikuti kegiatan ini apa bang? oh iya, manfaat yang saya mengikuti dalam organisasi ini, yang pertama awalnya saya sangat malas beribadah. Nah, setelah saya berorganisasi, jiwa mengajak beribadah itu udah ada di dalam diri saya setelah mengikuti organisasi ini. Jadi manfaat itu bisa menjadi sumber mengajak kepada teman-teman yang lain. Contohnya kan teman-teman Kristen juga atau Islam pun ada pun organisasi Islam yang dinamakan itu kalau nggak salah HMI ya. Jadi mungkin karena abang Kristen, jadi saya mengikuti organisasi IMKRIS ini. Jadi IMKRIS ini salah satu organisasi yang terkenal di kampus kita Unimed, terlebih-lebih di Fakultas Ilmu Sosial dan pada jurusan kita sejarah. Dan nilai apa saja yang tertanam dalam organisasi ini bang?
Oh iya, nilai dan norma ya. Nilai dan norma yang saya dapatkan di organisasi ini semuanya ramah-ramah. Jadi dosen pun mendukung aktivitas mahasiswa itu. Nah, di mana nilai itu bisa menjadi sumber membangkitkan semangat mahasiswa kita. Terus yang kemarin pun kakak-kakak itu mengajak kami waktu mahasiswa baru, mereka mengajak kami untuk melakukan yang namanya perkenalan diri mana supaya teman-teman kita yang lain juga bisa tahu siapa kita ini sebenarnya dan apa bakat kita dan sebenarnya gitu. Nah, jadi organisasi IMKERS ini sangat mempengaruhi karakter Abang nih ya kan? Iya. Nah, baik, mungkin itu saja Bang. Terima kasih sudah menjadi bagian dari narasumber kami. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Iya. Komunitas sosial adalah sekumpulan orang yang berkumpul atau membentuk suatu organisasi dikarenakan kesamaan kepentingan, kesamaan bakat, kesamaan budaya, kesamaan pekerjaan, dan kesamaan yang lainnya. Komunitas sosial ini sangat berguna bagi kita sebagai makhluk sosial karena kita adalah orang yang tidak bisa hidup sendiri karena kita memerlukan orang lain untuk membantu kita. Lalu komunitas sosial ini menjadi wadah bagi kita untuk mengembangkan minat dan bakat kita, mengembangkan relasi dan melatih public speaking kita, dan menjadi wadah untuk aspirasi, saling bertukar pikiran. Lalu bagi teman-teman yang belum bergabung dalam komunitas sosial, saya berharap kita ikut atau join ke komunitas sosial karena sangat berguna bagi kehidupan kita. Lalu memiliki dampak yang positif bagi hidup kita. Terima kasih.